Selamat datang kembali di Horror Zone. Kalau kamu baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan video seru dari kami. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget, jadi pastikan kamu tetap nonton sampai habis, ya. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu siap dengan cemilan dan kopi, karena ini bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan. Apakah Anda sudah siap? Mari kita mulai. Permainan terlarang, turun ke alam gaib. Apakah kamu berani menantang dunia yang tak terlihat? Bersiaplah untuk perjalanan mengerikan ke dalam kegelapan, di mana rasa ingin tahu bisa menjadi kutukan terburukmu. Di loteng berdebu, tersembunyi di antara kenangan yang terlupakan, terletak sebuah papan Ouija tua. Debu dan waktu telah menutupi permukaannya, tetapi aura misteriusnya tetap terpancar kuat. Papan Ouija itu bukan sekadar mainan. Itu adalah portal, sebuah pintu gerbang ke dunia yang tak terlihat. Rasa ingin tahu dan ketakutan bercampur aduk, menciptakan koktail emosi yang berbahaya. Di sudut loteng, tersembunyi di balik tumpukan kardus dan selimut tebal, ada sebuah kotak kayu tua. Kotak itu sangat berat, dengan ukiran yang tampak sangat tua dan memudar. Penasaran? Kami membuka kotak tersebut, dan apa yang kami temukan membuat bulu kuduku berdiri. Di dalamnya, ada sebuah papan dengan huruf-huruf yang terukir rapi, dan sebuah penunjuk berbentuk segitiga yang sudah berkarat. Aku mengenali benda itu, meskipun sebelumnya aku hanya mendengarnya sebagai legenda. Itu adalah papan Ouija, alat yang konon bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan roh. Dika, yang selalu ingin mencoba hal-hal baru, langsung tertarik. "Coba deh, kita coba mainin," katanya dengan senyum licik, menganggap ini hanya sekadar permainan. Aku ragu, tapi rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takutku. Kami meletakkan papan itu di atas meja kayu tua yang terletak di dekat jendela loteng. Kami duduk di sekelilingnya, dengan jarak yang cukup dekat. "Dengan siapa kita akan berbicara malam ini?" Dika bertanya sambil meletakkan jarinya pada penunjuk papan Ouija. Aku hanya diam, tidak berani mengatakan apa-apa, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa detik, penunjuk papan itu mulai bergerak, perlahan-lahan, tanpa ada yang menggerakkannya. Aku menatap Dika dengan cemas, berharap itu hanya kebetulan atau permainan angin. Tapi penunjuk itu berhenti tepat di atas huruf S. Lalu bergerak lagi, ke arah huruf A. Tak lama, ia melanjutkan pergerakannya menuju huruf R, dan akhirnya berhenti di huruf A. "Sarah?" tanyaku, bibirku gemetar. Nama itu adalah nama saudara sepupuku yang sudah lama meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis beberapa tahun yang lalu. Dika hanya diam, tidak berkata apa-apa, wajahnya tampak tertegun. Aku merasa seolah ada yang aneh, tapi Dika mulai bertanya, "Sarah, apakah itu kamu?" Tiba-tiba, penunjuk papan bergerak lagi, kali ini dengan cepat, menuju angka 3, lalu 2, dan berhenti di angka 1. 3021? Apa maksudnya? Aku bertanya dengan suara yang semakin serak. Penunjuk itu bergerak sekali lagi, lebih cepat kali ini, dan berhenti di kata "jangan". Itu bukan hanya membuatku bingung, tapi juga semakin takut. Aku merasakan hawa dingin yang mulai menyelimuti ruangan, meskipun sebelumnya udara di loteng terasa hangat. Dika mulai merasa gelisah, namun ia bertahan. "Sarah, jika ini memang kamu, beri tanda lain," katanya. Seketika, lampu di loteng berkedip, dan suara berdesis terdengar dari luar jendela. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kami, sesuatu yang tak terlihat. Hati kami berdebar keras, namun kami terus bertanya pada papan itu, meskipun rasa takut semakin menguasai kami. Kemudian, dengan gerakan cepat yang tidak dapat dijelaskan, penunjuk papan bergerak menuju J dan berhenti di huruf U. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih menakutkan. Lalu, papan itu bergerak lagi, kali ini menuju angka 4, dan berhenti pada huruf A. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Semua itu terasa semakin nyata, dan semakin sulit untuk diabaikan. Dika menatapku, matanya penuh dengan rasa takut. "Kita harus berhenti," katanya pelan, suaranya hampir tenggelam dalam keheningan yang semakin menebal di sekeliling kami. Namun, sebelum aku bisa merespon, penunjuk papan bergerak lagi.
Kali ini lebih cepat, meluncur ke arah huruf P dan berhenti di E. Lalu bergerak ke R, kemudian A. Pera? Dika berbisik, matanya terbelalak. Apa artinya ini? Di saat yang bersamaan, sebuah suara keras terdengar dari balik pintu loteng, membuat kami berdua terlonjak. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan di luar sana, meskipun tidak ada angin yang berhembus, daun-daun kering berguguran, berputar-putar seolah ada tangan tak terlihat yang menggerakkannya. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa kaku. Sesuatu, atau seseorang, sedang menahan kami di tempat itu. Seolah papan Ouija itu sendiri sudah menjadi penghubung antara kami dan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang sudah lama terpendam. Kami berdua menatap papan itu dengan cemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian, dengan suara berbisik yang sangat pelan, seolah datang dari jauh, kami mendengar suara yang hanya bisa aku deskripsikan sebagai suara dari seseorang yang sangat tua dan lemah. Pergi sekarang. Tanpa berpikir panjang, kami membanting papan Ouija itu ke lantai dan berlari keluar dari loteng. Hati kami berdebar keras, dan langkah kaki kami terasa berat saat kami meninggalkan rumah itu. Di luar, udara malam terasa dingin sekali, dan kami tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang jalan pulang. Pertemuan pertama dan peringatan mengerikan. Dengan jantung berdebar kencang, rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Mereka memutuskan untuk mencoba berkomunikasi, membuka diri terhadap kekuatan yang tidak mereka pahami. Jari-jari mereka menyentuh planchette, dan keheningan memenuhi ruangan. Tiba-tiba, planchette bergerak, mengeja pesan yang membuat darah membeku. Kami tidak bermain denganmu. Pesan itu jelas, sebuah peringatan yang mengerikan. Mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya dibiarkan sendiri, sesuatu yang tidak ingin diganggu. Terdorong oleh rasa ingin tahu dan keberanian yang salah arah, mereka mengabaikan peringatan itu. Mereka terus berkomunikasi, menggali lebih dalam ke dalam dunia yang terlarang. Jawaban menjadi semakin aneh dan menakutkan. Petunjuk tentang masa lalu yang gelap dan rahasia yang terkubur mulai terungkap, mengungkap ancaman nyata yang mengintai di balik layar. Setiap sesi membawa mereka lebih dekat ke jurang kegelapan. Mereka mengungkap kebenaran yang seharusnya tetap tersembunyi, membangkitkan kekuatan yang tidak dapat mereka kendalikan. Suasana di rumah mulai berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan bayangan mulai bergerak di penglihatan periferal. Bisikan misterius memenuhi lorong-lorong yang sunyi. Ketakutan merayap masuk, mengikis keberanian mereka sedikit demi sedikit. Mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka buat, mengundang sesuatu yang berbahaya ke dalam hidup mereka. Mereka merasakan kehadiran yang tak terlihat mengawasi mereka, mengintai di sudut-sudut gelap. Rumah itu sendiri tampaknya hidup, dipenuhi dengan energi jahat. Rasa ingin tahu yang tak terkendali memiliki harga yang mahal. Mereka telah mengacaukan hal-hal yang seharusnya dibiarkan tersembunyi, membuka pintu ke dunia yang tidak dapat mereka pahami. Permainan itu berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Entitas tak terlihat mengendalikan nasib mereka, menarik mereka lebih dalam ke dalam jurang keputusasaan. Peringatan awal menjadi nubuat yang menjadi kenyataan sendiri, sebuah kutukan yang tak terhindarkan. Mereka terjebak dalam jaring teror, tanpa jalan keluar. Mereka menyadari bahwa mereka bukan lagi pemain dalam permainan ini. Mereka adalah pion, dimanipulasi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Setiap malam membawa teror baru, mimpi buruk yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka hidup dalam ketakutan konstan, menunggu saat entitas itu mengklaim mereka sepenuhnya. Mereka mencoba menghentikan permainan, tetapi sudah terlambat. Pintu telah dibuka, dan entitas itu tidak akan pergi tanpa perlawanan. Rumah itu menjadi penjara mereka, dipenuhi dengan kehadiran jahat. Mereka terisolasi, terputus dari dunia luar, terjebak dalam siklus teror yang tak berkesudahan. Mereka merindukan hari-hari sebelum mereka menemukan papan Ouija, hari-hari ketika hidup mereka normal. Tetapi masa lalu tidak dapat diubah, dan konsekuensi dari tindakan mereka akan menghantui mereka selamanya. Mereka belajar pelajaran yang menyakitkan, beberapa hal lebih baik dibiarkan tidak tersentuh. Rasa ingin tahu bisa menjadi kutukan, dan kegelapan harus dihormati, bukan ditantang. Kisah mereka adalah peringatan, sebuah kisah mengerikan tentang bahaya mengacaukan dunia gaib. Dengarkan baik-baik,
Dan jangan pernah membuat kesalahan yang sama. Apakah kamu berani menghadapi ketakutanmu? Apakah kamu siap untuk menghadapi konsekuensi dari rasa ingin tahu yang tak terkendali? Pilihan ada di tanganmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan dunia yang tak terlihat. Beberapa pintu lebih baik dibiarkan tertutup, dan beberapa permainan tidak boleh dimainkan. Ingatlah kisah ini saat kamu mempertimbangkan untuk menjelajahi dunia gaib. Peringatan itu ada di sana, dan konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Apakah kamu merasakan kengeriannya? Apakah kamu merasakan hawa dingin merayapi tulang belakangmu? Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten horor lainnya. Bagikan video ini dengan teman-temanmu yang berani, dan mari kita jelajahi kegelapan bersama. Tapi ingat, berhati-hatilah dengan apa yang kamu cari, karena kegelapan mungkin mencari balik. Dan yang terpenting, jangan pernah bermain dengan hal-hal yang tidak kamu mengerti. Sekarang, matikan lampu, dengarkan baik-baik, dan semoga mimpi burukmu manis. Jadi bagaimana menurut Anda? Apa video ini menarik? Jangan lupa kirim cerita seram Anda ke tim kami disertai foto atau video agar bisa lebih spesifik. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel.